Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam. Salam Rahayu. Jadi, teman-teman semua, kembali di channel kita yaitu Trisula Production, masih membahas tentang motivasi bisnis. Di samping saya yaitu adalah beliau seorang pelaku usaha sekaligus seniman, dan beliau juga sebagai senior saya dan motivator saya juga di Persaudaraan Setiahati Ternate, khususnya di Tangerang. Gini Om Agus, Iya, jadi Mas Krisna. terima kasih nih udah dikasih kesempatan untuk datang di sini. Boleh dijelasin nggak Om, usaha yang Om jalanin tuh apa gitu? Ya, pertama terima kasih udah hadir di tempat saya. Bordir Komputer Pakai Hati, Ya. Kampung Mampelem, Desa Pasenangka, Kecamatan Tiga Raksa. Terima kasih. Iya. Suka duka saya Iya. sebelum punya usaha di sini, dulunya dari karyawan, Mas. Oh, awal mula sebelum usaha itu Ya, karyawan. dari karyawan. berarti? Iya. Dulu di karyawan PT Starwin Indonesia. Oh iya, terkenal itu. Ya, di situ Cukup, saya bagian bordir. Bagian bordir. Otomatis di situ saya serap ilmu-ilmu yang diajarkan di situ di PT Starwin. Kemudian saya pindah ke Bonen yang dekat Mas Krisna itu. Oh iya, jadi di bordir komputer iya, juga di situ. Betul. Kemudian semua pabrik sepatu tutup, bordir tutup. Iya. Otomatis kita ilmunya sudah ada di dalam diri kita. Oh iya. Tapi masih belum butuh. Masih belum butuh. Bagaimana menyalurkan ilmu bordir ini gitu. Iya, iya. Itu suka dukanya muter-muter Panjang kemana-mana sampai berarti. main film. Oh iya, jadi teman-teman, beliau ini selepas dari karyawan sempat main film atau main sinetron, Iya. yaitu kalau teman-teman tahu Angling Dharma ya dulu ya. Di Misteri Gunung Berapi sampai Angling Dharma itu, tapi belum jadi artis. Oh iya, di Indosiar itu teman-teman. Masih jadi figuran, masih iya. jadi figuran, faktor-faktornya kita. Oh iya, jadi beradu silatnya Ya, bagus ini beliau. kebetulan kita dari orang seni ya. Iya, Kita betul. dari seni, kemudian kita ternyata di dunia film itu tidak semudah yang apa yang kita bayangkan. Oh iya, Di dunia film itu, wah suka dukanya luar biasa. suka dukanya ya. Bahkan saya pernah mimpi di situ tuh, pernah mimpi mau terbang, ternyata ada tembok raksasa gitu. Iya. Nggak bisa des nembok mental dan mental, saya artikan, oh berarti ini dunia film nggak bisa ditembus. Oh iya. Kemudian saya balik ke kampung dari Balik sini, kampung, banting nganggur setir. 10 bulan, banting setir, nganggur Iya. dulu 10 bulan. Oh, gitu. Nganggur suka duka, apapun dikerjakan, usaha apapun dijalanin. Yang penting bisa menghasilkan Ya, gitu ya. basic usaha sudah ada. Udah ada. Cuman suka duka jatuh bangun. Pertama saya waktu buka usaha itu di kampung di tengah dengan di Desa Mustika, di kampung Iya. Mustika itu pompa di perumahan yang tidak pakai saya beli. Oh gitu awalnya. Oh yang tidak kan di perumahan kan ada yang pompa begini. Iya, yang dulu. Itu nggak dipakai itu di perumahan. Saya beli semua. Satu-satu Pak saya beli dari saya beli 15.000, nanti saya jual 25, untung 10.000. Iya. Artinya bahasa spiritualnya, pompa, ayo semangat terus. Wah gitu. Kemudian habis pompa, saya beralih ke sepatu. Ya. Sepatu. Saya nyari bos yang waktu itu Mas Pangat. Mas Pangat punya sepatu. Saya ambil, saya jual muter. Saya kreditkan. Bayar tempo sebulan. Nah, sepatu itu bahasa spiritualnya dasarnya harus kuat. Oh, dasarnya harus kuat. Ya, sepatu dasarnya kuat. Pompa ayo semangat terus. Sepatu dasarnya kuat. Kemudian ketemulah berikutnya yaitu bedak pon itu. Bedak pon. Pon yang Oh iya, kosmetik. Iya, kosmetik. Itu juga saya kreditkan. Tempo sebulan. Alhamdulillah jalan. Habis itu bahasa spiritualnya pon itu, ayo tampilkan dirimu, kenalkan yang cantik, yang ganteng, yang semua orang tahu itu. Iya. Bahasa spiritualnya itu. Udah begitu, pon gagal lagi, jatuh lagi. Oh, berarti banyak proses Oh ya, prosesnya banyak, jatuh bangun. Pompa jatuh, Iya, sepatu jatuh, pon jatuh. Kemudian ketemulah bensin. Oh, bensin pernah eceran. juga. Bensin itu ben ojo izin. Wah, jangan malu kita. Ini bahasa spiritual. Bahasa Ben spiritual, bensin. bagus. Saya kerjasama dengan orang sini. Sebelumnya saya mimpi juga. Waduh. Setelah itu kita lama bensin jualan dengan orang sini kan. Iya. Waktu itu saya mimpi kok bensin saya kebakaran. Waduh. Berarti ada apa ini? Ternyata Iya. jatuh di situ. Bensinnya nggak bisa jalan, dijual. Waduh, sama yang tempat kerja sama tadi sudah habislah. Ya, habis bensin, yang terakhir beras. Oh, beras sempat. Beras. Tahun berapa Om kalau sama beras? sekitar 2000
2006 itu ya. Jualan beras. Itu juga sama, nyari bos sama pelanggan nganggur. Iya. Nyari bos dulu, dapat bos, Bos, kasih ke kita, terus nyari konsumen, konsumen. pelanggan, tempo sebulan. Oh, bayarnya tempo sebulan. Tempo sebulan gitu. Iya. Beras itu artinya beri yang ikhlas. Beras. Setelah jualan beras, alhamdulillah ketemulah namanya Pak Hakim. Oh, Hakim itu. Pak Hakim itu ya teman saya orang Cina, Iya. beliau sangat luar biasa. Ada kedekatan emosional, kedekatan hati, wah semuanya saling bantu saling tolong dengan saya. Iya. Kemudian dia melihat saya, beliau sudah lebih duluan di dunia bisnis, sudah mengenal duluan. Iya. Beliau ketemu saya karena lihat usaha saya jatuh bangun, dia ngomong gini, Gimana? Mas Koleng, sampean mesti nggak berbakti sama ibunya gitu. Lu kok bisa tahu kok? Lah hidup sampean susah, jatuh usaha sampean itu nggak jatuh bangun, berarti sampean itu nggak ada kekuatan. Nek sampean pengen mulnya, nek usaha sampean pengen jalan, coba berbakti sama ibu. Berarti kuncinya Kuncinya itu berbakti sama ibu. berbakti sama ibu. Waktu itu saya juga belum punya anak. Iya. Udah begitu, saya coba apa iya ya berbakti sama ibu itu membuahkan hasil. Berbakti sama ibu itu mampu membuat usaha itu safety dan healthy, ada kekuatan positif. Kemudian saya puji kami ibu, saya minta maaf, minta restu, saya mohon sama Allah, ya Allah jadikan saya pengusaha. Kalau saya jadi pengusaha, saya mau ngobatin ibu saya. Alhamdulillah Mas. Iya. Terus berdoa begitu, saya kan mesin bordir kan lumayan harganya. Iya betul. Sampai 250 jutaan satu mesin. Satu mesin itu ya. Satu mesin. Gimana ini caranya? Kan gitu. Berarti ini awal cerita mulai awalnya, usaha bordir ini gitu ya. Belum tahu. Belum tahu Awalnya malah. minta dulu usaha. Oh gitu. Usaha kan nggak tahu. Dari jatuh Iya. bangun. Dari jualan pompa, jualan bensin, jualan gas semua jatuh bangun tuh nggak ada Iya. berhasil. Iya. Kita kan nggak tahu. Yang penting minta sama Gusti Allah. Ya Allah jadikan saya pengusaha. Setiap hari nangis tuh, meneteskan air mata. Salah satunya video gitu Mas. Berdoa sampai meneteskan air mata. Berdoa sampai Di kamar ya. Iya. Di kamar jangan di musola. Di musola di masjid banyak orang nanti Iya, meneteskan air malu. mata ditawain. Di rumah di kamar sendirian berdoa sampai menangis. Ya Allah jadikan saya pengusaha. Bahasanya waktu itu malah lucu itu. Gimana maaf. itu? Bahasanya agak kasar. Demo Gusti Allah. Ini mohon maaf agak kasar ya. Iya. Cuman bahasanya sebenarnya Ngadu. mengadu. Karena sakitnya hati nganggur, sakit susah usaha jatuh bangun. Jadi- hati kita sampai wah ya Allah, menetap katanya kau gitu ya. maha besar, katanya kau maha hebat, katanya kau mau segalanya. Jadikan saya pengusaha. Kalau engkau tinggal pun jadi saya jadi pengusaha. Ya Allah, ampun. Tiap hari begitu Mas. Tiap Sampai hari begitu. itu prosesnya. Dilalah saat yang tepat. Ya. Namanya Pak Udin itu orang konveksi. Orang konveksi. Mas Tanto itu karyawan bordir Iya. yang dipercaya sama Bu Kesi pabrik bordir main ke tempat saya. Oh gitu. Jadi saya memohon sama Gusti Allah bersujud bersimpuh di kaki ibu dulu. Ya. Allah rindu. Gitu. Allah menggerakkan Pak Udin konveksi ke tempat saya sama Mas Tanto ke tempat bordir ke tempat saya. Habis maghrib waktu itu. Habis maghrib. Main ke rumah. Setelah ngobrol-ngobrol panjang lebar, Pak Udin mau bingung bordir waktu itu. Mas Tanto, saya mau bordir ke tempat sampean ya. Wah kita kan baru kenal Pak. Lewat Pak Agus saja. Nah, terpikirkan oleh saya waktu itu. Oh prosesnya. Ya prosesnya seperti Iya. itu. Pak Udin lewat saya aja. Iya. Kan nanti lewat saya. Dalam hati saya terbesit, di pikiran saya udah terbesit. Waduh, kalau Pak Udin nanti bordir ke saya, tak bordir ke Mas Tanto. Saya dari sana 500, saya jual 700, saya untung 200 perak. Oh ya udah lewat aku saja. Ya udah, Mas Tanto, gantian ya. Besok saya senang ke tempat sampean, saya mau bordir barangnya Pak Udin ke tempat sampean ya. Ya. Mas Tanto berapa? Dari bordir 500 saya Pak Tanto. Saya jual 700, saya ada untung 200. Untung perak. 200. Kemudian 1 bulan itu saya omsetnya untungnya 1 juta. 1 juta Satu bulan awal pertama pertama. awalnya. Oh, iya. Yang ingat saya 1 juta. Tahun berapa itu Om? Awalnya? Sekitar tahun 2006, 2008, 2007-an lah. Oh 2007 2008. sekitar gitu. Iya. Sekitar tahun-tahun Berarti segitu lah. proses awalnya itu nggak langsung buka besar gitu enggak ya? Enggak, Jadi kecil awal dulu. dari kecil Nah, terus sendiri dulu, belum sendiri punya ya? belum karyawan dulu. Iya. Sendiri dulu dijalanin. Sendiri dulu. Setelah saya jalanin sendiri, saya untung pertama 1 juta. Iya. Saya ingat, saya janji sama Allah toh. Iya. Kalau saya, ya Allah jadikan saya pengusaha, kalau saya jadi pengusaha mau ngobatin ibu saya toh, mau nyenengin ibu saya kan. Iya. Ingat untung 1 juta itu.
saya kirim ibu saya, jebret, saya kirimin ke kampung. Iya, kirimin ke Wah, kampung. pertama kali ngasih 1 juta ibunya senangnya minta ampun. Karena biasanya ngasih 100-200. Iya. Akhirnya diomelin sama Pak Hakim tadi. Iya. Nah, pengen mulia ngasih ibu 100-200 gitu. Kemudian saya ngasih 1 juta, omset naik di 10 juta. 10 juta. Kaget saya, Mas. Oh, langsung cepat gitu ya? Bener nggak ini? Masih penasaran saya, Mas. Hmm. Udah masih penasaran, wah bener nih kata Pak Hakim. Bulan kedua saya untung 2 juta, saya kirimin ibu saya 2 juta. Juga. Saya kirim modal itu naik omset 20 juta. Berarti kelipatan 10. Bener ini. Masih penasaran saya. Masih penasaran lagi. Penasaran pertama buktiin berbagi sama ibu, buat dunia usaha, you know. Berarti emang benar terbukti bahwa Benar terbukti. kunci sukses itu berbakti dengan ibu kita. Jadi beramal juga kan ya. Ya itu nanti tak ceritain itu. Satu lagi. Iya. Habis gitu yang bikin penasaran saya berani meyakini. Iya. Tak coba tak kirim 3 juta. Kalau jadi 30 juta omset berarti bener. Udah Iya. tak kirim 3 juta terus langsung naik omset 30 juta. Oh, langsung naik. Wah, berarti bener enggak? Berarti berbagi sama ibu dan bapak bener. Itu nyata ya. Nyata. Nyata. Akhirnya saya yakinin, Mas. Saya yakinin sebelum saya kasih uang pensiun. Mau pensiun. Saya gaji ibu saya. Oh iya. Waktu itu saya tanggal 15 1 juta, tanggal 30 1 juta. Dari 2 juta itu waktu itu ya. Iya. Setelah itu ya udah nggak usah dihitung lagi. Karena waktu itu kan niteni dari setiap kejadian. Alhamdulillah setelah itu ibu saya sampai kalau ngambil duit di bank itu kayak pegawai negeri. Kenapa bisa gitu? Iya. Bisa. Gimana itu? Bunda, kan ketemu pegawai negeri. Hari Senin sama Kamis itu kan Iya, pada ngambil di Bank gitu. BRI. Bank BRI. Ngambil pensiunan. Iya, Iya. Ada kiriman dari anaknya, Iya. kiriman anaknya. Iya, bilang gitu. Nah, itu teman-temannya orang pensiunan. Kata ibu saya tahu kayak gitu. Waduh, saya seperti pegawai negeri lah. Apa? Ngambil uang pensiun ya. Dan seterusnya itu. Iya, Sampai kejadian yang sangat luar biasa, Mas. Saya punya mesin di sini 6 itu waktu itu. Oh, 6 ya. Itu nanti prosesnya setelah setelah ceritanya setelah Iya. tadi dari kerjasama dengan orang tadi. Kerjasama dengan orang lama sekitar 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun lah kurang Iya. lebih. Itu akhirnya pabriknya kebakaran, Mas. Oh, Pabrik bakaran. Goodyear tersebut. Pabriknya kebakaran, otomatis saya udah punya karyawan waktu itu, Mas. Iya. Ikut orang tapi udah punya karyawan. Punya karyawan 3. Pabrik saya kebakaran udah nggak punya mesin lagi. Gimana? Bingung dong. Iya. Punya karyawan, punya barang. Waduh, gimana? Berdoa lagi aja. Berarti pas pada saat itu kena musibah atau kena Kena cobaan ya, gitu kena ya. cobaan. Sebenarnya kalau bahasa kita tahu itu Allah menolong kita. Menolong kita. Sebenarnya kalau tahu itu Allah menolong kita, cuman kita belum tahu. Belum tahu. Seperti putus cinta, Mas. Putus cinta itu sebenarnya mau diganti yang cantik itu. Oh iya. Mau diganti cantik, mau lebih baik, mau diganti yang lebih segalanya. Kadang Tuhan mematahkan hatimu pada orang yang salah gitu. Untuk- Kalau yang belum tahu waktu putus cinta kan pusing. Iya. Dan bagi kawan muda, kalau putus cinta itu terima kasih. Terima kasih. Karena nanti akan diganti yang lebih baik daripada Sebelumnya. yang sebelumnya. Iya, Pasti betul. yakin dan itu. Nah itu sama. Waktu kebakaran itu kita sebenarnya ujian dan ini membuat kita motivasi harus berikutnya bangkit. Iya, bangkit. Ternyata bingung lagi kan, punya karyawan, punya barang, coba Iya. mentok. Udah gelar sajadah lagi. Gelar Dengan sajadah. keyakinan kita, ya Allah, saya mohon mesin ya Allah. Kan dulu mohon jadi pengusaha. Iya. Sekarang mohon mesin, ya Allah, saya mohon mesin, ya Allah, mohon mesin. Udah gitu. Sampai menangis. Sampai meneteskan air mata. Ingat, jangan di depan orang banyak. Di kamar sendiri meneteskan air mata, sungguh-sungguh minta fokus apa yang kita mau. Ya Tuhan, saya mohon mesin ya Allah. Bukan maka yang maha hebat ya Allah, saya mohon mesin ya Allah. Gitu. Wah itu kedengerlah namanya Pak Olid. Pak Olid. Pak Olid itu depan Puri Bidara. Rumahnya itu ya. Dengar bahwa Mas Agus nggak punya mesin kan? Iya. Terus akhirnya dia telepon saya. Mas, sampai nggak ada mesin kan? Nggak ada Pak. Ya udah, kita senang ke Jakarta. Ntar saya beliin. Wah, langsung nama Pak Olid. Di DP-in 30 juta waktu itu. DP-in 30 juta. Padahal orang sini asli, nggak sana, nggak kata. Oh, Saya bukan dianggap saudara anak, itu ya? karena hubungan batin, Hubungan saudara batin. batin. Iya. Kita dianggap anak, dianggap. Di DP-in 30 juta. Udah nanti bulannya Mas Agus yang bayar, tak minta DP-in 30 juta. Alhamdulillah mesin turun 1. Mesin turun 1 kan orang denger kan? Iya. Dari dulu calo, dari dulu apa jasa? orang sekarang udah punya mesin sendiri. Wah, semua orang tambah semangat teman saya. Iya. Apalagi waktu itu ada Amta kan. Iya. Semua ke sini. Semua pada mundur ke saya. Keteter Mas. Keteter kan bingung. Iya. Waktu mentok berdoa lagi. Berdoa lagi. Ya Allah, satu mesin saya keteter ya Allah. Ya Allah, nyuwun mesin lagi ya Allah. Terus ada
Alhamdulillah ada pertolongan Tuhan ya, walaupun lewat bank, Iya. perbankan, ada tukang bank datang ke rumah. Oh. Udah dengan sendirinya seperti Dengan Allah menggerakkan. sendirinya. Memang sebenarnya Allah menggerakkan. Cuma prosesnya Prosesnya dari doa dulu, dari dulu. doa ibu dulu, dari berbuat Berlanjut. baik, kita masuk nilai-nilai sedekah harus, Iya. harus jangan nyakitin orang harus, harus disiplin, harus jujur, harus komitmen harus. Cuman safety-nya kekuatannya ada di kaki ibu. Iya. Itu safety benar. Ya terus bapak juga. Kebetulan bapak saya tahun 90 udah kembali ke surga. Jadi nggak bisa cerita tentang bapak. Iya. Tapi waktu almarhum bapak saya masih sugeng ya, alhamdulillah sempat membahkan beliaunya. iya. Sambil ngopi. Iya, iya. Terus habis Jadi- itu alhamdulillah punya masjid sendiri mas. Dan Gitu sampai ya? saat ini termasuk alhamdulillah bisa ngontrak di tempat sini. Oh. Ini kontraknya 5 tahun 50 juta mas. Oh, 5 tahun 5 tahun 50 juta. 50 juta. Berarti setahunnya Setahunnya 10 juta. Tapi semua ini dibangun sendiri, semua Dibangun kita yang sendiri. Berarti kan kontrak tanah. untuk tanah ya. Bersyukur. Bersyukur. Kita juga nggak nyangka mas, bahasanya ini. Untuk tanda terima kasih saya kepada Gusti Allah, saya alhamdulillah bersyukur udah punya usaha sendiri. Tapi dibanding dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang maju, saya masih ngerintis. Iya. Masih juga sebenarnya malu, ini juga sebenarnya malu mas. Tapi untuk adik-adik, menyemangati Iya. adik-adik yang membuka dunia usaha, membuka pikiran yang tertutup, Iya. menerangi hati yang gelap, mindset is pray, pola pikir adalah doa. Betul. Di sini harus dipasang, selalu berpikir positif. Saya harus jadi pengusaha. Yakin jadi pengusaha itu? Yakin itu ya. Yakin. Makanya di sini saya harus jadi pengusaha. Walaupun nanti jawabannya itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian. Iya. Tapi yang penting yakin, pola pikir dipasang dulu. Jadi, Saya harus jadi Iya. pengusaha dulu. Mas. Teman-teman di rumah yang mau jadi usaha, intinya yang pertama itu yakin ya Om ya. Yakin. Yakin. Mindset is pray. Pola pikir Mindset is adalah right. doa. Iya. Dipasang dulu. Iya. Pasang dulu mindsetnya. Karena mindset is pray, pola pikir adalah doa. Iya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongkan adalah doa. Allah menjawab. Siapa berpikir positif, seluruh alam ngamini. Jadi banyak di pikiran kita itu positif, jangan negatif. Yang negatif. Kalau umur kita, umur Mas Krisna jangan negatif. Wis gak seneng berkelahi, wis gak seneng neko-neko. Iya. Wis gak seneng neko-neko udah gak seneng. Seumuran Mas Krisna itu harus pikirannya positif, positive thinking, maju ke depan, saya harus sukses, saya harus maju. Iya. Bagaimana hidup manfaat untuk orang banyak dan selalu Allah ridho. Itu. Nah. Itu. Terus untuk Gimana? berlanjut untuk misalkan bordir komputer ini, Iya. pemesanannya bagaimana Om? Pemesanannya macam-macam. Ada yang langsung bawa barang ke sini. Boleh. Bawa contoh, ada Iya. yang lewat online. Oh. Yang penting datang ke sini, bayar kita, pelanggan Iya. kita bawa contoh. Mas bikin ya, contohnya kayak Nah, gini. contohnya gimana Nah, Om? ini. Coba Om. Nah, seperti ini Iya. kan baju nih. Ini Iya. kebetulan kaos nih, kebetulan ini kaos fitting saya. Iya. Seperti ini kan. Iya. Oh, bayar kita datang ke sini pelanggan kita. Oh. Mas, tolong bikin seperti ini. Ya, siap, bikin. Bisa. Bisa. Bahkan sampai kaosnya bisa kita bikin. Oh, jadi bukan hanya bordirnya Bukan aja bajunya ya? aja, kaosnya, bajunya, jaketnya kita bisa bikin gitu. Nah, seperti ini. Iya, iya. Seperti ini. Kebetulan ini datang saya. Mm-mm. Udah begini, langsung Ya. dia contoh, saya bawa ke dalam desain. Oh, desain dulu di Desain. komputer ya? Ah, didesain dulu. Hmm. Udah dari desainnya, masukin ke flash disk, baru dimasukin ke mesin. Mm-mm. Proses mesin jalan, nanti udah selesai baru dibawa ke konveksi. Jadi bahasanya di sini jasa bordir. Oh, jasa pembuka jasa bordir. Dari seluruh konveksi, sepatu, topi, tas, jaket yang pengen bordir datang ke sini, yang Iya. ingin ada bordiran di sini. Kebetulan kaos baju Mas Krisna itu saya yang bikin itu. Iya, betul. Jadi teman-teman beberapa tahun yang lalu organisasi pencaksilat kita bikinnya juga di Om Agus juga, Iya. dan ini salah satu hasil karyanya. Bisa dilihat teman-teman, bordirannya bagus, detail ya, bajunya juga enak dipakai. Pokoknya teman-teman semua yang ingin pesan jaket, kaos, topi atau tas dan bisa dibordir juga, bisa hubungin Om Agus langsung. Iya. Nanti untuk alamatnya kita deskripsikan di bawah channel kita, oke? Iya, terima kasih. Kebetulan ya Mas Krisna, Iya. bordir komputer ini kan dulu yang punya orang Korea Mas. Oh, awalnya dulu Orang Korea, orang Cina, Indonesia dulu belum ada. Belum ada, ya? banyak yang punya. Oh, Zaman dulu. Dulu. Bahasanya gitu. iya, Sekarang orang kita udah bisa. udah bisa Ya, sendiri. dengan adanya kemudahan lewat kredit dan sebagainya itu. Artinya tongkat jadiulah itu ada ternyata. Tongkat jadiulah Tongkat itu jadiulah. ada. Cuman beda medannya. Medannya, persepsinya. Dulu saya dibayar Korea. Iya. Dulu saya dibayar Korea. Sekarang bisa saya bayar Korea, Mas. Kok bisa? Bisa. Saya punya barang. Hmm. Wah, ini saya keteter ini.
bodiran saya nggak muat, overload ini. Saya harus minta tolong orang Korea. Bos, bisa bordir saya bos? Oh bisa bos, mana barangnya? Setelah dibordir orang Korea tersebut, saya bayar Korea. Udah bos, berapa? 500.000. Oke, saya ambil. Saya jual 700, untung 200 perak. Bahasanya seperti itu. Iya, dulu kita paham. dibayar sekarang karena karyawan, sekarang saya bayar. Iya. Kan nggak nyangka itu. Iya, semua tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Terpikirkan. Makanya keajaiban itu sebenarnya masih ada. Iya. Yang ajaib yang didela-dela itu masih ada. Selama satu berbakti sama ibu, terus berpikir positif. Artinya jangan iri dan kita nggak punya sombong. Kita harus jadi orang jujur sejujurnya. Jujur. Iya. Siapa yang jujur pasti muncul. Ya itu slogan atau semboyannya bordir komputer ya. Iya, harus. Siapa yang jujur pasti mujur. Iya, pasti. Itu karena manusia atau seseorang atau kita kalau sudah benar pikirannya, sudah benar hatinya, sudah berbakti sama ibunya, sudah rajin sedekah, sudah banyak berbuat baik, sudah ada syirik, demi takut berbuat sombong, yakin kesuksesan akan nanti mas. Iya. Karena maunya Gusti Allah itu begitu. Kalau Gusti Allah mau bikin kita kaya, kun fayakun jadi. Mau bikin sukses, kun fayakun sukses. Sukses ya. Cuman dijemput dulu, dicari dulu, mencari ridho dulu gitu. Mencari ridho. Iya, salah satunya Iya. tadi bertemu sama ibu. Kebetulan waktu itu saya sama Mas Krisna. Iya. Setelah kita bordirnya ini standar bordir ekspor juga mas. Ekspor bordirnya. ya? Karena komputer kan, bukan manual kan. Ini banyak tertarik dan orang-orang sepatu waktu itu, Iya. teman-teman sepatu ya di APTA ya, di Asosiasi Pengrajin Tangerang ya. Iya. Kebetulan waktu itu kita kan 2 periode megang Asosiasi Pengrajin Tangerang. Oh, jadi teman-teman Ya. Tangerang itu terkenal oleh pengrajinnya. Ada Om Agus ini salah satunya menjadi ketua, terpilih menjadi ketua APTA yaitu Asosiasi Pengrajin Tangerang ya. Ya. Tahun berapa itu Om ya? Tahun 2009 sampai tahun 2009. Pokoknya sekitar 2 periode, sekitar 2 10 tahun. periode ya, 10 tahun. Dari 2009. 2009 ya. Ya, Berarti itu banyak Om ya di organisasi itu banyak. Itu ada sekitar 300-an pengusaha pengusaha yang mau bergabung. Macam-macam itu ya jenis Macam-macam. usahanya. Macam-macam. Itu banyak itu. Alhamdulillah dengan adanya itu semua pengrajin naik kan. Karena saling bantu, saling tolong itu. Ya bahasanya jaringan. Saling kerjasama semua pengrajin itu. Kebetulan kita juga merapat dengan Indak mas. Indak ya. Kita UMKM kan. Kita merapat dengan Indak, dengan Dinas Industri dan Perdagangan dan Koperasi. Alhamdulillah beliau adalah pembina kita binaannya beliau, masuk mitra ya. Kita bekerjasama dengan beliau, alhamdulillah. Terus dibina-bina kita terus sampai sekarang, alhamdulillah. Mau bikin merek sendiri, alhamdulillah. Iya, saya lihat bisa. foto-foto Om Agus juga sama Pak Bupati Ya, sama Pak Gubernur itu juga ini ya. Ya karena kita bawa organisasi, kita ada di Asosiasi Pengrajin Tangerang. Bukan kalau seseorang bawa siapa Agus siapa sendiri nggak ada kekuatan. Iya. Tapi siapa Agus dari mana, dari APTA itu contoh. Nah itu sama, setiap kita membawa sebuah organisasi atau membawa orang banyak itu dipandang daripada sendiri. Makanya teman-teman dimanapun panjenengan berada, berorganisasilah, berkumpullah banyak orang. Kan kita dapat ilmu juga dari orang lain, kita dapat duit juga dari orang lain. Iya, betul. Maka harus senang orang lain, harus banyak bertemu orang lain, harus banyak ketemu orang lain, ya kan? Iya. Karena kita dapat ilmu dari orang lain, berarti harus banyak ketemu orang. Kita dapat duit juga dari orang lain, harus banyak ketemu orang lain. Karena dulu saya 10 tahun pernah nggak ketemu orang di gua, di gunung, nggak ketemu mas, waktu gitu jalan ya? spiritual itu. Ternyata ketemu di situ. Kalau pengen dapat duit, kalau nggak kerja ya usaha. Kalau nggak kerja ya usaha. Iya. Alhamdulillah dengan usaha berbasic kita berbakti sama ibu dan nilai-nilai sedekah dan yang lain sebagainya. Bapak juga ya. Iya. Syukur-syukur yang bapaknya masih sugeng, alhamdulillah harus kesempatan untuk berbakti sama ibu. Iya. Dan bapak. Ini contoh-contoh bordir yang lainnya? Contoh ini, contoh yang ini mas. Nah, iya. terus ini, ini Karang Taruna. Karang Taruna dari Muda Perkasa dari Karang Taruna Desa Tenju. Loh. Dari Tenju mas sampai ke sini mas. Tenju ya, jauh ya. Karang Taruna Desa Tenju. Kan bukan hanya satu kecamatan. Iya betul. Beberapa kecamatan pada datang ke sini. Nah, ini juga sama tuh ada. Nah ini, makasih Gus Didi, bordirmu sudah jadi nih. Bordirmu jadi tinggal ngambil ya. Nah, jadi ini dari Labas. Iya. Organisasi juga. Dan sebagainya mas. Ini bahkan sampai
Bandung sampai Bogor. Oh, pemesanan Ada. luar kota juga ya? Ada. Kalau yang jarak jauh online itu sistemnya Iya, ya gimana? telepon, kirim gambar, nanti saya desain, saya bikin, setelah jadi transfer dulu. Oh, gitu. Transfer dulu baru saya kirim. Iya. Kalau barangnya dulu, bukan nggak percaya. Iya. Jadi Eh. untuk usaha bordir komputer ini kan pasti ada kendala-kendalanya. Iya, Om. iya, iya. Itu kendalanya boleh Kendalanya sebutkan? salah satunya kalau kita sudah bordir, Iya. barangnya sudah diambil, nggak dibayar cash, Oh. di bond, dihutang. Di bond, dihutang Namanya itu ya? masuk di tagihan. Mhm. Nah, masuk di tagihan itu kalau nggak cepet bayar, itu jadi kendala. Jadi kendala. Ya minim sebenarnya yang bagus ya, waktu mau bordir DP dulu, udah selesai ya bayar. Yang bagus begitu. Yang bagus itu biar Tapi kenyataan di perputarannya lapangan, lancar. nah kenyataan di lapangan emang nggak selalu bisa begitu. Ya, teman-teman yang mau bordir, kalau bisa DP dulu, udah selesai, jadi barang langsung bayar. Tapi kalau memang sudah saling percaya ya kadang-kadang memang lewat bond, tapi seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Tapi yang bikin kendala seorang pengusaha itu kalau tagihan macet Tagihan macet di pasti. luar belum bayar, itu yang bikin macet. Iya, karena- tagihan macet nggak masuk itu kan nggak ada putaran. Iya. Modalnya kan dari perputaran situ. Tapi kita punya Tuhan, punya keyakinan. Mm-mm. Dan kenapa ini ada slogan bordir komputer pakai hati, Mas? Iya, apa itu? Itu kalau dikupas ya panjang banget. Kalau bordir ya dia pakai hatinya. Wah, Mak, makasih ya, tak bordir udah selesai ya, saya bayar kan. Iya. Hatinya main kan. Terus saya udah di bordir, ya makasih sama-sama. Saling-saling enak, mainnya hati. Iya. Dan Makanya kalau- nama bordir komputer di sini tuh pakai hati ya. pakai Bang? hati. Dan hati itu kalau dijabarin nggak ada habis, tiap hari ketemu nggak ada habis. Iya. Karena heart is everything, hati adalah segalanya. Berangkat dari hati, melayani setulus hati, cintaku setulus hati, Iya. dan seterusnya nggak ada habis. Kalau kerja hati-hati, naik motor hati-hati, hati-hati sering terjadi kecelakaan, hati-hati kalau ngomong, kalau semua nggak pakai hati ada masalah. Tapi Bet- kalau pakai hati, iya. insya Allah nggak masalah. Indah pada waktunya. Berarti itu yang mendasari usaha Om ini Iya. dinamain pakai hati. Iya, iya, iya. Om, boleh saya minum dulu kopinya? Oh Om? iya, minum. Ayo kita ngobrol dulu. Ya. Ya, teman-teman di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi saat seruputan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Sama Gusti Allah, mudah-mudahan Mas dengan kehadiran Mas Krisna hadir ke sini Iya. membawa manfaat untuk orang banyak ya. Amin. Jadi lanjut nih Om. Ya. 3 bulan ke sini kan seluruh dunia lah, Indonesia juga termasuk ada wabah Iya. virus corona. Ya. Itu untuk usaha Om sendiri dampaknya seperti apa Om? Ya sebenarnya kalau masalah dampak ya semua kena. Iya, dari semua lini pasti Semua kena. ini, karena kita jasa. Oh, jasa. Iya, ya di saat kita dirumahkan, semua lockdown, Iya. itu sebenarnya kesempatan kita untuk berdoa. Berdoa, mendekatkan diri mendekatkan dengan diri sama yang kuasa. Mm, Kita udah di rumah, dirumahkan. Di rumah ngapain kan? Lon? iya. Di rumah ya jangan ngapain, ya banyak harus olahraga, banyak belajar, banyak walaupun Iya. ini pakai online bisa loh, kan Bisa. nggak keluar pakai online. Iya. Di situ kesempatan. Hmm. Yon dilalah ya, dilalah, Iya. dilalah. Karena kita safety-nya tadi berbagi sama ibu, Hmm. kita ada duit sedikit kirim ibu. Semua online mas. Semua online. Ada duit sedikit transfer ibu. Nanti dilalah. Iya. Karena kita mainnya online tadi. Iya. Kalau zaman dulu batin yang main. Batin, kalau sekarang online ya. Ini lebih canggih ke Iya depannya. lebih canggih. Ya. Jadi karena kita ada duit sedikit udah kasih ibu lewat online. Transfer duit dilalah dari teman saudara kita sama. Ada yang pesen lewat online. Mas, tolong bikin baju yang kayak begini. Mas, tolong bikin yang kayak begini, tolong bikin begini. Masih jalan. Walaupun dulu karyawan 19 orang, sekarang bertahan 3. 3 kita masih kurang sedikit, sekarang Iya. 1. Jadi teman-teman, dulu saya main ke sini tuh, banyak sekali karyawannya. Ada yang bagian bordir, packing, Ya, finishing, Finishing, bagian desain semua desain ada. ada. Dan marketing segala macam. Heeh. Ada. Ya sementara karena seperti ini kita harus jalan sendiri mas. jalan sendiri. Jalan sendiri, marketingnya kita sendiri, desainnya kita sendiri, manajernya kita sendiri, Iya. operatornya ada 1 orang, semuanya lain sendiri. Bahkan sekarang sekretarisnya kita sendiri, nggak apa-apa. Jadi semua dijalankan sendiri. Ya jalan sendiri. Ya, walaupun bahasanya manajemen untuk mencukur kan. Iya. Semua jalan sendiri. Tapi yakinlah, Yakin. yakinlah, yakin yang paling yakin berpikir positif, jangan sampai berburuk sangka sama Gusti Allah. Gitu. Berbaik sangkalah di rumah itu, bagaimana pikiran kita kosong, bagaimana hati kita kosong.
tapi selalu ingat Allah, selalu ingat Tuhan yang Maha Kuasa. Yakin Mas, ada yakin. pertolongan. Yakin itu. Alhamdulillah dengan adanya itu ada yang pesan-pesan. Akhirnya itu buat tanya bayar anak sekolah bisa. Buat makan bisa. Karena zaman dulu kontak batin, kalau sekarang kontak online. Kontak online. bisa. Iya. Jualnya sama, kita masih jalan, kita masih buka. Kalau yang lain tutup, kita masih buka, Mas. Masih buka ya. Yang lain tutup, kita sekarang satu. Jalan, masih ada jalan. Itulah pertolongan Tuhan. Jadi kalau di-refresh, kalau di kilas balik, kalau digali dicari, semua di ini ada Gusti Allah di belakang kita. Ada Tuhan ikut campur tangan. Nggak mungkin manusia itu bisa jalan sendiri tanpa pertolongan Allah, nggak mungkin. Dan tapi Allah menolong itu setelah mendapat ridhonya. Ridho itu dijemput karena kita berbakti sama ibunya. Kita jujur, kita sopan disiplin dan sebagainya itu, komitmen dan sebagainya itu. Yakin nggak ngapa-ngapain ya jangan. Yakin tapi berbuat baik. Minimal jangan mau limo. Iya paham. Iya. Terus ini kan brand ya. Iya. Brand bordir komputer pakai hati. Iya. Istilahnya kan merek. Iya. Ini untuk mengembangkan merek Om sendiri itu untuk terkenal luas itu gimana Om? Ya dengan sendirinya. Marketingnya gitu tuh. Marketingnya satu lewat online. Keduanya iya. saya banyak ketemu orang. Saya bawa kartu nama itu. Oh kartu nama saya setiap kan punya kartu nama. Iya. Setiap dimanapun tempat berada, ada undangan, saya ninggalin waktu ada dangdut atau campur sari saya ninggalin kartu nama itu. Dikasih amplopnya. Iya. Amplopnya itu ditulisin. Komputer pakai hati gitu. Oh betul. Satu tempat udah ada berapa orang menyebut bordir komputer pakai hati. Jadi ini trik juga buat teman-teman, marketingnya seperti itu. Dari door to door, tempat berada, kasih kartu nama. Ya. Kalau ada undangan, ada pertemuan, bahasanya bukan nyawer, sedekah itu. Kalau ada ninggalin di amplop, uangnya berapa tidak tahu uangnya berapa isinya. Yang penting ninggalin amplop yang tulisannya bordir komputer pakai hati, alamatnya bla 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 di sini. Iya. Tapi kayaknya ada azan tuh Mas. Iya, mungkin kita break dulu sebentar. Break dulu karena azan. Iya. Baik nih Om. Ya, kita lanjut Om ya. Ya, kita lanjut. Ya. Untuk pesan-pesan ya Om, untuk generasi muda yang mau usaha atau wejangan dari Om Agus, motivasinya itu apa ya? Iya, untuk bagi kaum muda ya, nuwun sewu, mohon maaf ya, bukan menggurui, bukan mengajari, bukan menasihati, hanya sharing aja bahasanya. Sharing. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah dan siapapun panjenengan berada, kalau pengen usaha pengen usaha pertama memang harus berawal dari mimpi Mas. Berawal dari mimpi dulu. Mimpi dulu. Saya pengen usaha. Iya. Saya biasanya kan dari karyawan dulu, atau dari pelajar dulu. Belajar dulu di dunia pelajar, bahkan sekolah sambil wirausaha bisa. Bisa ya. Tapi semua berawal dari mimpi dulu. Saya harus jadi pengusaha. Saya harus bisa usaha. Saya harus bisa membuka wirausaha sendiri. Harus saya menjadi pengusaha dulu. Udah diciptakan dalam dirinya. Mindset dulu. Mendesain diri sendiri. Dan desainlah dirimu. Desainlah diri panjenengan semua orang yang hebat. Saya bisa. Saya yakin bisa jadi pengusaha. Karena siapa berpikir positif, siapa berpikir positif seluruh alam akan mengamini. Siapa berpikir positif seluruh alam akan mengamini. Makanya ciptakan saya suatu saat jadi pengusaha. Itu dulu. Kemudian setelah berawal dari mimpi, mau belajar. Belajar dan belajar. Belajar bagaimana caranya jadi pengusaha. Dekati orang-orang yang usaha. Dekati. Orang dekat orang usaha akan jadi pengusaha. Orang dekat dengan guru akan jadi pintar. Orang dekat dengan orang silat akan jadi pesilat. Orang dekat dengan derajat pangkat akan naik jabatan dan sebagainya itu. Dekati. Setelah dekati, cari ilmunya, gali ilmunya. Dan dimanapun tempat berada, kita kalau mau belajar sama orang itu ibarat gelas kosong. Bisa diisi kalau gelas kosong itu. Iya kan? Ibarat gelas, dimanapun tempat berada membawa gelas kosong. Dimanapun tempat berada kita siap dikritik, siap dikasih tahu, siap diberi ilmu. Tetapi kalau kebalikannya, kita mau belajar pengusaha tapi diri kita udah merasa pintar, merasa hebat, nggak masuk ilmunya. Nggak masuk. Iya, harus mau belajar dengan siapapun dimanapun. Bahkan 1000 guru kurang. 1000 guru kurang, 1000 teman kurang, 1000 sahabat kurang, 1000 relasi kurang. Musuh satu lebih dari cukup. Indah hidup itu. Iya. Karena memang kita ini bisa hidup dari orang lain, Mas. Iya. Contoh ya, ada orang yang kaya raya, orang yang pinter,
tapi hidup sendiri di atas gunung. Iya. Coba, apa manfaatnya? Pasti dia akan berpikir, orang kaya raya sendiri, orang pintar sendiri di atas gunung. Dia akan turun gunung. Ternyata hidup sendiri nggak enak. Memang hidup itu melayani, lelaki selama hidup mati, melayani sesama manusia. Setelah kita melayani, baru bilang terima kasih. Nah gitu. Iya. Setelah itu coba, mencoba, berani mencoba. Mimpi, belajar, mendekati orang usaha dan mau mencoba. Mau mencoba. Ya. Gagal awal dari keberhasilan. Gagal itu ujian. Gagal ujian karena Jatuh bangun dan mau mencoba. Belum tentu sukses kita di yang kita coba. Saya berani mencoba jualan daleman kadang. Dulunya pernah. Ya. Jualan jaket, jualan kaos muter, jualan pompa, jualan beras, berani mencoba. Ternyata saya alhamdulillah Allah ngasih tempat posisi yang pas dengan saya, termasuk bordil tadi. Iya. Itu di bordil. Mau coba dulu. Walaupun yang kita coba itu nanti sukses enggak dari situ. Berani mencoba. Berani mencoba. Satu kali, dua kali, terus. Ya. Dan disertai doa. Doa dan doa. Mencoba dan doa, mencoba dan doa. Karena doa adalah senjata. Dan setelah kita mencoba kok gagal, koreksi introspeksi diri. Kenapa ya saya nggak bisa? Kenapa saya belum laku? Kenapa saya belum banyak yang senang? Kadang-kadang ada salah dari dalam diri. Banyak yang salah, harus koreksi diri, introspeksi diri. Kuncinya bila mana dalam diri kita, keluarga kita mengalami yang tidak enak, ya. Tidak bahagia, tidak mengalami susah, mengalami jalan banyak buntu, harus koreksi diri. Koreksi diri, introspeksi. Introspeksi diri sebanyak mungkin dan sadar dan menyadari. Ya. Kata sadar dan menyadari adalah kunci. Kunci pertolongan Allah itu setelah kita sadar dan menyadari. Ya. Semakin sadar, semakin banyak pertolongan. Semakin jauh dari sadar, semakin jauh dari pertolongan. Maka akhirnya sadar dan menyadari. Banyak koreksi diri, introspeksi. Iya. Sampai yang di sini kelihatan, sampai kenal hatinya. Dari hasil introspeksi diri. Oh iya saya salah. Benerin sendiri. Kan salah. Oh iya saya salah. Benerin. Kalau kurang, oh ya ini kurang. Tambahin. Salah mau benerin, kurang mau nambah. Yakinlah nanti semua pertolongan selalu datang. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Iya, tidak ada. Setelah mencoba, yakin ada saatnya. Karena semua itu setelah mencoba dan mencoba, itu nanti proses waktu yang menjawab. Proses ya. Yang penting mau mencoba, berani bermimpi, berani belajar, berani mendekat orang tinggi, berani mendekat orang sebanyak mungkin. Iya. Dekatin orang di atas, mengungkapkan kecipratan bahasanya. Oh iya, siap. Dan rangkullah orang di bawahmu, engkau biar nggak sombong. Iya. Gitu. Siap. Dan seterusnya sebanyak mungkin. Karena sebanyak mungkin anak umat di dunia ini. Mungkin itu saja teman-teman buat yang di rumah. Mudah-mudahan motivasi bisnis kali ini bisa menginspirasi, bisa memberi semangat untuk teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih juga buat Om Agus Poleng yang sudah menyematkan waktunya, sudah memberi spirit, semangat dan motivasi untuk kaum muda. Mudah-mudahan usahanya makin sukses, makin banyak pesanannya dan kembali seperti sedia kala, kembali ramai lagi seperti dulu. Ya, sekali lagi Mas Dena, mohon maaf atas kepada teman-teman dan sahabat semuanya, bukan menggurui, bukan menasihati, tetapi ini hanya bahasanya sharing sharing. Banyak belajar intelektual tempatnya di sini. Banyak belajar spiritual tempatnya di sini. Menyatukan antara intelektual dan spiritual akan jadi kecerdasan emosional. Setelah ketiganya kita rangkum akan membentuk sosial dan kembalinya akan jadi finansial. Ya, dan teman-teman jangan lupa subscribe channel Trisula Production, like, comment, and share ya. Dan mungkin sampai jumpa untuk lain kesempatan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman,